Inspeksi dulu, apa yang dilakukan di inspeksi berarti yang dilihat distribusi rambut ya. Apakah ada eh, rambut yang memang tidak merata ya, terus kondisi rambut. Kemudian lihat apakah ada kebotakan atau tidak. Terus setelah itu sambil kita melihat, lihat bagian kulitnya apakah ada lesi, tumor ya. Kemudian ada jamur, ada kotoran ya, itu harus dilihat. Kemudian setelah itu kita susuri sampai belakang, kita lihat. Kemudian diraba juga apakah ada massa atau tidak, dan diakhiri dengan kita menarik sedikit rambut, lihat apakah ada kerontokan atau tidak. Itu ya. Nah, kemudian setelah itu, setelah rambut langsung terjun ke mata ya. Nah, di mata yang pertama kita lihat yaitu di area mata, yaitu apakah kaji adanya edema periorbital atau tidak ya. Ada nggak? Nah, di sini tuh teman-teman kaji, ada nggak sih edema periorbital seperti kayak orang nangis semalaman gitu ya. Tapi kalau ini mah ujuk-ujuk, nggak ada tidak ada sebab ya, tiba-tiba bengkak aja gitu ya. Dan isinya cairan. Nah, kemudian setelah itu ada kaji adanya arcus snellis ya. Arcus snellis itu di dalam bola mata, kemudian di sampingnya itu pupil ya. Pupil di sampingnya itu ada lingkaran putih ya. Nah, biasanya pada pasien-pasien yang hiperkolesterol ya. Nah, kita lihat, Pak punten ya, dilihat dulu ya ini bola matanya. Bapak ini ada lingkaran putih dari kapan? Oh nggak tahu, saya nggak merasa ada apapun dan tidak mengganggu penglihatan, kayak gitu ya. Emang tidak mengganggu. Kemudian setelah adanya arcus snellis, kemudian kita lihat juga dari skleranya ya. Kalau misalnya teman-teman nggak kelihatan sih boleh pakai pen light gitu ya. Tapi kalau masih terlihat, lihat apakah ikterik nggak skleranya. Biasanya pada pasiennya itu skleranya itu kuning ya. Biasanya pada pasien dengan gangguan hepar di mana ada bilirubin yang tidak terkonjugasi. Kemudian ada apa lagi? Exophthalmus ya. Nah, itu terlihat matanya itu cenderung lebih menonjol. Bolotok bahasa Sunda namanya. Lebih menonjol keluar. Pak, coba Bapak ini matanya agak menonjol ke depan, terus kita coba ditekan, apakah tekanannya lebih keluar atau tidak gitu ya. Nah, itu yang kita lakukan di mata. Kemudian apa lagi? Langsung ke inspeksi. Nah, langsung ke leher ya. Oke, di leher yang pertama ingat selalu diinfeksi dulu ya. Infeksi adanya arteri karotis dan jugularis ya. Nah, saya mau tanya dulu nih, karotis yang mana? Jugularis yang mana? Karotis. Terus jugularis? Jugularis ini. Ya, yang mana lagi? Karotis, balik lagi ke anatomi kan. Ada nggak? Karotis, radial, jugularis. Yang mana jugularis, yang mana karotis? Oke ya. Nah, kalau karotis itu di sebelah dari tiroid ya, nah di sini ya. Tarik 2 cm, kanan kiri ada ya, bukan ini karotis, ini jugularis. Sama, dua-duanya juga ada kanan kiri ya. Oke, jadi teman-teman bisa raba sendiri apakah ada. Nah, di sini rasa denyutannya? Ada. Ya. Oke, itu nadi karotis. Kemudian kalau jugularis ini ada di samping. Ya, jadi pasiennya itu harus nengok sebelah kiri, nengok sebelah kanan gitu ya. Nanti kalau meriksanya. Jadi, Pak, punten Bapak bisa menegadah dulu ke atas atau melihat ke atas, coba dagunya ke atas. Nah, itu kan Bapaknya gini ya. Nah, baru kita lihat apakah ada denyutan atau tidak gitu ya, pulsasinya. Pulsasinya apakah sangat hebat atau tidak. Kemudian kalau untuk jugularis, Pak, boleh Bapak menengok ke sebelah kiri dulu sebentar. Ini. Terus begini. Nah, kita perhatikan ya dari jugularisnya ya. Nah, kemudian setelah itu kita disuruh dipalpasi ya. Palpasi karotis berarti gini. Pak, coba punten dulu ya.
Nah, terus kemudian setelah palpasi dari karotis, kita diharuskan untuk memeriksa JPP, jugularis pena pressure, atau tekanan pena jugularis. Pak, boleh Bapak nengok ke sebelah kanan? Nah, ini ya. Jadi si bapaknya memang harus betul-betul nengok gitu ya. Nah, yang kita lihat itu di sini jugularisnya. Ya. Nah, kita lihat dulu. Posisi pasien harus dalam keadaan 45 derajat. Jadi pasiennya kita harus posisikan. Oke. Pak, punten ya, kita posisikan dulu ya. Neng, boleh itu bantal. Itu bantal tidak? Kalau nggak ada, ini kan bednya nggak bisa dikatasin ya. Jadi pakai bantal ya. Yang sebetulnya pakai bantal pun ini nggak 45 derajat ya. Oke. Ini ya. Oke, Pak, punten ya, seperti ini, tunggu dulu. Nah, kita lihat gini. Nah, dilihat gini. Nah, di sini biasanya suka ada bendungan, gitu ya, teman-teman bisa lihat. Di sini ada bendungan, terlihat. Nah, kemudian kita periksa. Karena ada bendungan tadi, kemudian kita periksa tingginya berapa. Nah, kita simpan penggaris ini tegak lurus di daerah Angel of Lewis ya. Nah, ini kan ada manubrium ya. Nah, terus di sini ada tulang sternum. Nah, ini manubrium, ini sternum. Nah, ini di tengah-tengahnya kita simpan penggarisnya. Nah, misalnya ini manubriumnya. Nah, ini sternumnya. Nah, ini titik Angel of Lewis. Nah, gini, jadi lurus ke atas. Ini harus tegak lurus ya. Sebetulnya yang harus penggaris itu ininya aja. Kalau ini mah boleh diganti dengan yang lain, asalkan tegak lurus, asalkan lurus gitu ya. Nah, misalnya bendungannya sampai sini nih. Pastikan titik nolnya di bawah ya. Nah, bendungannya misalnya di sini ya, si bapak itu. Nah, berarti kita tinggal gini kan, oh ini ada di sini nih. Nah, misalnya kita gini. Ya, atau misalnya, oh ini mah di sini nih di notannya, ya udah kita gini. Nah, misalnya angkanya cuma 3,5 gitu ya. Nah, gini lurus ya, 3,5. Ya udah, nilainya normalnya itu 5 plus minus 2 H2O satuan ya. Nah, seperti itu Bapak. Sudah Pak, beres gitu ya. Nah, kemudian apalagi yang harus dikaji, yaitu adanya kelenjar limfe dan juga tiroid. Untuk kelenjar limfe dari mulai sini ya. Pak, ini preauricle, ditekan dan juga lihat ada nyeri atau tidak. Biasanya yang dirasakan itu ada pembesaran atau tidak ya. Preauricle, auricle di belakang, kemudian ke mandibular, sini dirasakan, kemudian ke jugularis di sini, sampai dengan clavicula sini ya, cervical. Nah, sampai sini. Nah, gitu ya. Nah, itu untuk kelenjar limfe ya. Kemudian ada tiroid. Kalau tiroidnya harus di belakang. Bapak punten ya. Nah, di sini tiroidnya. Ya, ini ya. Ini kan tiroidnya. Nah, di bawah ini di sini. Ada pembengkakan nggak? Nah, gitu Pak, ada nyeri. Oke, gitu ya. Terus dilihat tiroidnya apakah miring ke kiri, miring ke kanan. Itu berarti ada defisiasi trakea gitu ya. Nah, kemudian setelah itu apalagi yang kita lakukan, kita harus kaji adanya bunyi bruit dan vena ham ya. Nah, bunyi bruit itu ada di karotis, kalau vena ham itu adanya di jugularis ya. Itu bunyi abnormal, jangan sampai Bapak mah nggak ada bruitnya. Nah, bagus kalau nggak ada bruitnya. Yang ada bruitnya itu yang menjadi masalah, karena adanya seperti turbulensi ya, getaran di dalam pembuluh darah gitu yang diakibatkan oleh adanya kerusakan pembuluh darah sehingga adanya bunyi bising gitu ya. Nah, teman-teman bisa dengerin di mana? Teman-teman bisa dengerin di karotis ya. Tadi karotisnya di sini ya. Ingat menggunakan bel, teman-teman bisa geserkan dulu biar suhunya sama ya dengan kulit. Nah, gini. Dengerin. Terus dengerinnya berapa lama, teman-teman dengerin 1 menit atau
atau dengerin dengan seksama ada nggak sih bunyi dari bunyi tersebut. Kemudian yang selanjutnya itu kaji lagi bunyi Venham, ya ada di sini. Venham itu sebenarnya bunyi murmur pada jantung. Dengerin. Nah, jangan lupa yang sering terjadi kesalahan itu si ininya nggak diputar. Ini kan ada ya. Pak nggak kedengeran ini. Ya ininya nggak diputar, dengerinnya pakai bel, tapi suaranya yang didengerin itu pakai yang diafragma gitu ya. Nah itu akan nyambung. Itu makanya ketika kita pakai ketuk dulu, lebih terdengar yang mana gitu ya. Kalau misalnya, oh iya ini lebih terdengar yang diafragma nih, kita mau pakai bel berarti harus kita putar ya gitu ya. Oke, kemudian selanjutnya yang kita harus kaji lagi hepatojugular reflux ya. Nah untuk hepatojugular reflux itu posisinya harus terlentang, jadi kita posisikan kembali ya, posisikan pasiennya terlentang. Kemudian kita perhatikan vena jugularisnya di sini. Apakah ada bendungan? Kemarin sih kalau pasiennya orang gitu ya, ada bendungan sedikit gitu ya. Kalau ada bendungan sedikit, disuruh agak dinaikkan sedikit sampai bendungannya hilang. Tapi tidak akan terlalu banyak, paling juga 10 derajat diangkatnya gitu ya. Nah setelah itu, setelah hilang, kita pastikan pasiennya terlentang. Kemudian Pak, mohon maaf ya, untuk saya akan melakukan penekanan di bagian perut Bapak sebentar ya. Oke, Bapak boleh tarik nafas, tekniknya bimanual ya. Tarik nafas, kemudian kita baru masukkan tangan kita ke Pak, tarik nafas, baru masukkan. Gitu ya. Oke, tahan selama 1 menit. Perhatikan daerah jugularisnya. Apakah ada bendungan atau tidak ya. Jika ada bendungan berarti hasilnya positif ya, karena adanya reflux ke atas ya, yang mengakibatkan peningkatan prelon. Oke, ada nih bendungan berarti positif gitu ya. Kalau nggak ada, oke, itu untuk hepatojugular reflux, penekanan di hepar, ditunggu waktunya 1 menit. Jangan baru ditekan kok nggak ada ya, ditunggu harus 1 menit gitu ya, baru sambil diperhatikan. Kemudian ada lagi cek apakah ada otot pernafasan tambahan ya. Lihat ventrikulnya ikut pada saat bernafas, ikut nafasnya ya. Nah itu ada otot bantuan pernafasan ya. Oke, itu terus pasiennya setelah itu kita kaji jantung perikardial ya. Nah, yang kita harus kaji yaitu adanya 4 katup yang ada di jantung. Apa aja sih 4 katup teh? Ada katup apa aja di jantung teh? Aorta. Terus apa lagi? Trikuspid. Terus? Walah, ini udah tingkat 2, baik lagi ke tingkat 1 atau pelajaran FISMA. Bapak, mohon maaf ya, bajunya bisa saya buka sebentar ya. Oke. Nah, kalau misalnya ada selimut, nanti teman-teman siapkan selimut. Nanti pasiennya juga langsung diselimuti gitu ya, biar nggak dingin, terus jaga privasi pasien. Oke. Yang pertama selalu diinfeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Ya, yang harus diinfeksi yaitu adanya pulsasi. Pulsasi di keempat katup, dari mulai aorta, pulmonal, trikuspid, dan mitral ya. Nah saya tunjukkan dulu, kalau aorta itu ada di ICS 2 sebelah kanan ya, ini nih 1, 2, nah ini tulang sternum ya. Nah di ujungnya di sini mendekati sternum. Nah ini aorta. Terus ada pulmonal di ICS 2 sebelah kiri, berarti di sini 1, 2, nah di sini ya. Kemudian trikuspid di ICS 4. Ini udah 2, 3, 4. Nah, di sini 4. Ya. Ini trikuspid. Terus mitral 4, 5,
ditarik 4 sampai 5 cm ke arah lateral. Biasanya di bawah puting susu kalau laki-laki ya, kalau perempuan jangan. Oke, kemudian teman-teman, nah ini mitral ya, katup mitralnya ada di sini. Oke, untuk diinfeksi itu yang teman-teman infeksi, dilihat di aorta ada denyutan nggak, di pulmonal, di trikuspid, kemudian di mitral gitu ya. Nah, kalau biasanya kalau orang kurus sih terlihat di area trikuspid dan juga mitral ya. Tapi kalau yang agak tebal kulitnya biasanya kelihatan ya. Oke, kemudian setelah itu kita palpasi ya, palpasi. Apakah ada ada getaran atau trill atau tidak ya? Nah, ini palpasi. Nggak ada. Trikuspid terasa sedikit gitu ya. Nah, terus mitral, oh ya terasa, kalau 2 cm masih terasa, 3 cm masih terasa berarti abnormal, tidak boleh lebih dari 2 cm. Jadi anggap satu jari itu 1 cm gitu ya, jadi 1, 2, 3 ke bawah atau ke arah sini itu berarti ada pembesaran gitu ya. Nah, ada juga dengan cara teman-teman tadi kita inikan dulu, tentukan dulu tadi mitralnya, kemudian tadi menggunakan ini ya, ditandain gitu ya. Jadi terus itu untuk merasakan apakah ada bunyi trill atau perebaran abnormal pulsasi atau tidak. Terus selanjutnya kita perkusi ya, kita cari batas-batas jantung bagian atas, bagian bawah, bagian kanan dan bagian kiri gitu ya. Nah, kita perkusi dari sini, dari atas, karena jantung ada di sebelah kiri ya. Kita perkusi. Perkusi itu suaranya itu ada resonan atau sonor, kemudian ada dullness atau redup, kemudian ada timpani ya. ICS 1 resonan, ICS 2 resonan, ini pura-pura ya, resonan. ICS 3 udah mulai dullness. Nah, berarti itu sudah lokasi jantung. Teman-teman bawa marker harusnya, kemudian ditandai di sini bagian atas jantung gitu ya. Kemudian ICS 4 masih dullness, ICS 5 masih dullness, ICS 6 masih dullness atau misalnya sudah redup. Nah, kalau misalnya ICS 6 sudah mulai redup, berarti itu sudah batas akhir dari jantung. Titikin lagi ya, ke bawah udah resonan gitu ya. Nah, kemudian itu berarti kita sudah menemukan bagian atas dan bagian bawah ya tadi. Kemudian untuk bagian sebelah kanan, kanan ya? Kanan. Oke. Kita hitungnya dari ICS 5. 1, 2, 3, 4, 5. Terus kemudian kita perkusi ke area dalam, ke area jantung. Jadi ke sini perkusinya. Di mana bunyi dullness-nya? Oh iya, berarti di sini. Berarti jantungnya itu tadi dari sini ke sini. Gitu ya. Terus kemudian kalau daerah kirinya teman-teman boleh perkusi di bagian sisi. Cari pinggang jantungnya ada di mana. Nah, kemudian setelah ada titik-titik tadi, kan dititikin ya pakai marker. Kemudian samakan dengan kepalan tangan pasiennya. Pak, coba Bapak ngepal, kemudian di sini. Sama nggak dengan titik-titik yang tadi? Harusnya sih tidak beda jauh gitu ya. Kalau misalnya beda jauh, berarti ada pembesaran. Namun itu baru hanya prediksi saja gitu ya. Itu intinya teman-teman tahu untuk cara mengkaji untuk batas-batas jantungnya gitu ya, dari bagian atas, bawah, kanan dan kiri. Oke, setelah itu kita lakukan auskultasi ya. Nah, lakukan auskultasi ada di 4 titik: aorta, pulmonal, trikuspid dan mitral ya. Nah, yang harus yang teman-teman pahami itu ada S1 dan S2 ya. Bunyi jantung itu kan S1, S2 ya. Dup katanya gitu ya. Kalau bunyi S1 itu dihasilkan oleh siapa atau berasal dari mana? Kok bisa sih ada bunyi S1?
Oke, kenapa bisa ada bunyi S1 atau bunyi loop? Kok bisa sih bunyi loop muncul dari mana? Aduh, saya balikin lagi ke Pak Sajo ya. Pak Sajo ini punten dibalikin lagi. Ayo, gimana bunyi S1, S2, S-teler? Oke, ya. Bunyi S1 itu adanya kontraksi di bagian katup mitral dan tricuspid. Makanya bunyinya itu loop dan lebih terdengar di mitral dan tricuspid. Kalau teman-teman dengerin di mitral dan tricuspid itu pasti lebih dominan itu loop, ya. Nah, teman-teman dengerin 1 menit di mitral, bener nggak sih loop yang paling terdengar? Kemudian di tricuspid, ya. Kemudian selanjutnya untuk bunyi S2 ada di aorta dan pulmonal. Dengarkan juga 1 menit, ya. Dengerin. Bener nggak sih yang paling didengar, yang terdengar itu dub? Ya kalau di aorta pulmonal kebalikannya ya dub, ya. Karena S2. Kemudian setelah kita kaji semuanya, jangan lupa tadi palpasi bukan hanya katup-katupnya, tapi ditambahkan dengan epigastrium, ya. Di situ ada epigastriumnya. Jadi dikaji epigastriumnya juga ada bunyi trill nyampe nggak ke epigastrium gitu, ya. Nah, kemudian selanjutnya apakah cek frekuensinya berapa banyak, kemudian iramanya, dan juga ada bunyi tambahan atau tidak. Nah, untuk mengecek itu teman-teman langsung saja dengarkan di mitral, ya. Dengerin teman-teman di mitral frekuensinya berapa, kemudian iramanya bagaimana, apakah ada bunyi tambahan atau tidak. Bunyi tambahan itu ada S3, S4, ada murmur dan juga galop. Ya, kalau misalnya murmur itu biasanya suaranya itu sebelum bunyi S1, ya. Kalau galop di antara S2 dan S1 dan S2. Jadi teman-teman nanti PR-nya setelah ini teman-teman cari di YouTube, ya. Bagaimana sih bunyi tadi teh bunyi Venaham, ya. Terus bunyi Bruit, terus bunyi jantung tadi murmur, galop gitu, ya. Dengerin. Karena sekarang kan saya nggak bisa tunjukin, ya. Oke, jadi dengerinnya di mitral, ya. Ingat, ya. Tadi setelah kita kaji semuanya, ketika kita mau kaji lagi frekuensi, irama, dan suara tambahan, balik lagi ke mitral, ya. Di CS 5, tarik 4 sampai 5 cm. Oke, setelah itu kita lanjut ke bagian perut, ya. Jangan lupa ini dipasang kembali bajunya, Pak. Mohon maaf ya, saya pasang lagi bajunya. Oke. Setelah itu kita lihat perut pasien apakah terjadi asites atau tidak. Pak, ini perutnya memang besar seperti ini? Enggak, ini teh 1 bulan terakhir agak membesar gitu, ya. Nah, itu kan kita lihat apakah betul-betul isinya cairan atau bukan, ya. Kemudian palpasi hepar, ya, apakah ada hepatomegali. Sama teknik palpasinya seperti yang tadi, ya. Cuman kita fokus ke daerah heparnya, apakah teraba atau tidak, ya, di heparnya. Tadi heparnya di kuadran berapa sih? Ya Allah, hepar kuadran berapa? 1, 2, 3, 4. Yo, hepar kuadran 1 heparnya, ya, ada di sini. Oke, teman-teman kaji nih. Ya, di bawah tulang iga kita mana sih? Nah, ini kan kuadran itu dibagi 4, ya, dari umbilikal, ya, berarti di daerah sini. Teman-teman kaji, kita rasakan apakah ada pembesaran atau tidak. Setelah itu kita kaji lagi bunyi Bruit di daerah abdomen, ya. Nah, menggunakan stetoskop, teman-teman dengerin selama 1 menit, fokus dengarkan di sekitar umbilikal di sini. Sama menggunakan belt. Dengerin apakah ada bunyi Bruit sama seperti yang ada di karotis. Kanan, kiri. 1 menit. Ya, gitu, ya. Itu untuk bunyi Bruit. Bunyinya nanti teman-teman dengerin. Kemudian setelah abdomen
Kita lanjut ke ekstremitas ya. Ekstremitas dibagi dua, ada atas ada bawah. Jadi teman-teman saya harap sih periksa dulu atas baru periksa bawah gitu ya, biar berurutan. Yang pertama untuk di ekstremitas lihat apakah ada sianosis atau tidak, pucat atau tidak, dilihat ya dua-duanya. Usahakan yang terjauh dulu ya. Oke, kemudian setelah itu cek apa lagi? Kuku ya. Oke, kukunya dilihat apakah ada kelainan. Yang pertama kelainannya apa? Likonsia. Likonsia itu yang kayak gimana? Nah, di kuku-kukunya itu ada putih-putih. Oh. Itu ya, putih garis. Ya, itu bukan ada yang kangen ya. Kalau ada dua garisnya berarti yang kangennya dua orang gitu ya. Bukan ya, itu kekurangan vitamin, zat besi, atau kalium ya. Bukannya seneng, harusnya langsung diobatin ya. Oke, kemudian selanjutnya kanan kiri dicek ya, adanya clubbing finger. Clubbing finger itu si kukunya itu cembung ya. Nah, tesnya itu seperti ini. Pak, coba tangannya seperti ini. Ya kalau saya pakai handscoon jadi nggak kelihatan ya. Nah, gini ya. Terus lihat si kukunya itu kayak gini misalnya. Si kukunya itu ketemu nggak dengan pas gini tuh ketemu nggak? Kalau misalnya ininya cembung kan dia bakalan gini. Nah itu berarti positif clubbing finger ya. Ada yang ngeganjel di sini karena ininya ngegembung gitu ya. Oke, kemudian setelah clubbing finger itu ada kuku apa? Splinter bleeding ya. Nah itu ada pendarahan di kukunya. Kemudian selanjutnya ada kuku konkav. Kuku konkav itu kukunya itu agak cekung, tipis, terus rapuh ujung-ujungnya teh. Biasanya pada apa yang udah tua ya seperti itu. Nah itu kan sirkulasinya udah kurang gitu ke perifer. Kemudian setelah itu kita cek CRT, capillary refill time. Ya, kita pijit kukunya harus kembali dalam berapa detik? 2 detik ya. Oke. Pilih ya. Oke, setelah itu turgor. Turgor itu berarti dicubit ya, gini ya. Elastisitas ya. 1, 2 ya. Mbak dilihat. Kemudian cek udem. Udem pakai 1 jari. Ada udem atau tidak? Ada udem atau tidak? Gitu ya. Nah, kalau udemnya itu tidak ada berarti plus 0. Kalau plus 1 biasanya udemnya itu kedalamannya 2 mm. Kembali dalam 3 sampai 5 detik. Kalau plus 2 itu kedalamannya 6 mm. Bisa kembali dalam 6 sampai 8 detik. Nah, terus ada plus 3, plus 4 sampai plus 5. Teman-teman cari baca ya. Untuk kedalaman udem ya. Itu isinya cairan ya. Kemudian setelah itu apalagi sensasi ya. Pasiennya hangat atau tidak, kita raba. Nah, setelah itu kita cek lagi ada yang namanya Allen test kalau di tangan ya. Allen test itu teman-teman, Pak tangannya seperti ini. Kemudian kita bendung nadi radialis dan juga ulna. Kemudian disuruh ngepal pasiennya ya. Pak ngepal, kita tunggu 10 detik. Kemudian pasien suruh buka dan akan pucat ya. Terus kita buka ininya ya, si genggamannya tadi. Nah kita lihat apakah kembali dalam berapa detik di situ? 3 sampai 5 detik. Kalau kembali berarti normal ya. Oke, kayak permainan anak kecil ya. Oke. Kemudian setelah itu apalagi di tangan ada yang kelewat ya, takutnya ada yang kelewat. Itu Bapak pulsasi perifer. Oke, nanti itu di akhir ya. Karena kan itu dari tangan sampai kaki semuanya. Jadi kalau udah periksa kaki udah gitu. Nah, untuk periksa kaki sama halnya seperti yang tadi di tangan. Dimulai dari lihat apakah pucat atau tidak ya. Kemudian tadi kita cek kukunya ya, sama tangan. Kemudian kita cek turgor, cek udem.
kalau di kaki biasanya edema gitu ya kalau pada pasien jantung. Kemudian cek CRT gitu ya, ada luka atau tidak pasiennya. Oke, kemudian setelah cek CRT apalagi ini ya kehangatan. Nah kemudian setelah itu apalagi cek ini tadi nadi perifer ya, dari mulai mana? brachial, Brachialis, radialis, radialis, ulna, terus femoralis, femoralis di mana? selangkangan, Selangkangan, terus popliteal, dorsalis pedis, nah dorsalis pedis, kemudian posterior tibialis. oke ya. Nah jadi itu teman-teman harus laba ada nggak sih denyutannya gitu ya, dari mulai radialis sampai posterior sih ya, itu harus dilaba ya. Ingat itu masih anatomi ya, jadi teman-teman harus hafal nadita ada di mana aja. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman ada yang fraktur ya, misalnya ada pasien fraktur berat aja di femoralis, berarti cek nadi popliteal, masih ada nggak sih nadi poplitealnya, berarti masih nyalir gitu. Kalau misalnya, aduh ini udah nggak keraba, berarti udah ada gangguan nih di sini, pendarahan bisa hebat, gitu. Atau ada sumbatan gitu ya. Kalau misalnya pasang gips gitu ya, pasiennya kan dipasang gips terus dibalut, nah itu cek nadi yang ujungnya ya, misalnya di sini dorsalis pedis. Oh nggak ada nadinya, berarti terlalu kekencengan apalagi ya, sirkulasi. Oke, kanan kiri di ini ya diperiksa ya. Kemudian setelah itu ada 2 tes lagi ya, ada tendon weight test dan ada tes warna kulit ya. Nah tendon weight test itu kalau misalnya pasiennya memungkinkan untuk turun dari tempat tidur boleh, jadi tanya dulu, Pak, Bapak kira-kira kuat nggak kalau turun dari tempat tidur? Oh saya nggak kuat, ya udah kalau nggak kuat nggak apa-apa. Berarti kita lanjut ke, mesti diceritakan aja. Kita lanjut ke tes warna kulit gitu ya. Tapi kalau bapaknya kuat, berarti kita harus periksa. Pak, boleh kakinya angkat ke atas, misalnya ke kaki bapaknya ke atas. Terus setelah itu kita pasang tourniquet padnya, daerah paha ya. Oke, pasang tourniquet. Oke. Setelah itu Bapak boleh Bapak turun. Nanti si bapaknya berdiri. Tunggu berapa menit? Berapa detik? 30 detik ya. 30 detik nanti bapaknya berdiri, kemudian nanti kita buka, kemudian dilihat di belakangnya itu ada terlihat tidak areolan vena. Kalau ada terlihat berarti itu positif ya di sini. Itu ya positif. Berarti ada gangguan, itu positif ada gangguan ya. Oke, kemudian kalau misalnya tadi bapaknya bisa, kita langsung lakukan cek warna gitu ya. Pak, coba angkat kakinya. Tahan berapa detik? 10 detik. Nah, gitu. Terus setelah 10 detik pasiennya, coba Pak bawahkan lihat warnanya apakah kembali dalam 3 detik atau tidak. Kalau kembali berarti normal ya. Nah, setelah itu jangan lupa terakhir cek kelenjar limfe epitrochlearis. Trochlearisnya di epitrochlearis itu ada di mana? Trochlearis, ingat trochlearis. Di mana sih kalau kita kaji trochlearis? Persyarafan. Nervus trochlearis. Vestibular cochlearis di mana? Di telinga. ragu. Ya, kita lihat di sekitar telinga, terutama di belakang itu ada benjolan atau tidak. Ya. Nah, itu setelah itu baru kita ucapkan Pak, alhamdulillah ya, kita berdoa bersama-sama bahwa tindakannya sudah beres ya. Jadi si bapaknya nanti disuruh miring kanan miring kiri untuk melihat kelenjar limfe trochlearisnya ya. Pak, kita sama-sama berdoa, kita ucapkan alhamdulillah karena tindakannya sudah selesai. Kemudian gimana Bapak, perasaan Bapak misalnya ya.
Oh iya, saya cukup tenang. Yang hasilnya tadi memang Bapak terlihat ada beberapa hasil yang abnormal, namun untuk saat ini fokusnya Bapak tetap harus istirahat total untuk pemulihan. Kemudian nanti saya jam 12 akan kembali lagi untuk pemeriksaan EKG ya Pak ya. Karena tadi baru pemeriksaan fisik ya. Nah kemudian setelah itu jangan lupa buka sarung tangan, bereskan pasiennya, tadi selimutkan kembali posisinya. Kemudian kita pamit, Pak. Kalau begitu, Bapak sebelumnya ada yang mau ditanyakan? Kalau begitu saya kembali ke ruangan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.